kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk sesi coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah Ibu sudah memahami rubrik penilaian tersebut? Oke, jadi saya kemarin sudah menyempatkan diri untuk membaca dan memahami tentang rubrik penilaiannya Bu, tapi memang dalam aspek komunikasi saya minta untuk dijelaskan kembali. Alhamdulillah ya kalau Bu Uis sudah memahami. Di sini saya hanya menegaskan sedikit ya Bu. Jadi dalam teknik coaching yang akan Ibu lakukan nanti, hal-hal yang harus Ibu perhatikan itu salah satunya adalah empati ya Bu. Jadi ketika Ibu mendengarkan coach menyampaikan permasalahannya, Ibu bisa menampilkan diri Ibu yang mengerti gitu posisi beliau. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi Bu. Komunikasi itu adalah komunikasi yang Ibu gunakan diharapkan bisa membuat si coach ini atau rekan Ibu ini bisa membuat pikirannya terbuka sehingga ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya jadi lebih memahami indikator dari empati dan komunikasi. Selanjutnya Bu Is, dalam coaching yang akan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan begitu? Oke, jadi untuk sesi coaching kali ini saya ingin melatih dan mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coaching saya ini tergali gitu Bu informasinya plus solusi-solusi yang dia miliki. Terakhir, indikator apa yang membuat Bu Uis merasa bahwa teknik yang coaching yang Ibu lakukan itu sudah berhasil begitu Bu? Oke, indikatornya menurut saya bisa dikatakan berhasil ketika coachingnya atau teman rekan sejauh saya ini bisa menemukan solusi dari kendala yang dia hadapi tanpa harus saya bantu memikirkannya gitu Bu. Jadi cukup dengan pertanyaan pemantik, beliau sudah menemukan solusinya sendiri. Wah, saya sangat menantikan ya teknik coaching yang akan Ibu Uis lakukan. Mungkin setelah ini saya akan mengobservasi begitu ya teknik coaching Bu Uis yang akan Ibu lakukan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Uis. Selamat pagi Bu Fitri. Ada apa nih pagi-pagi datang ke sini? Iya, saya tuh ingin sharing sama Bu Uis gitu ya mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Oke, berarti tujuannya adalah Ibu pengen sharing gitu ya. Iya. Nah, apa nih kendala yang Ibu Fitri hadapi dalam proses pembelajaran? Iya, saya kan nih pelajaran sejarah ya Bu Uis tahu ya bahwa setiap pelajaran saya itu terkadang ada beberapa murid yang memang mereka itu kurang antusias gitu terhadap pelajaran saya. Mereka ngantuk lah, mereka apa ya tidak memperhatikan gitu ya karena mungkin bosan kali ya. Nah, saya ini ingin sharing gitu sama Bu Uis mengenai kendala tersebut. Oke, jadi sebelum Bu Fitri datang ke saya, apakah Bu Fitri sudah memiliki rencana sebelumnya terhadap kendala yang Bu Fitri alami? Iya, saya itu rencananya ingin meningkatkan keaktifan siswa gitu ya di kelas dengan cara berinovasi, membuat strategi atau metode pembelajaran yang apa sih? Lebih variatif. Iya benar. Lebih variatif. Yang saya ingin melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi gitu ya terhadap pembelajaran sejarah di kelas. Oke, jadi rencananya adalah Bu Fitri ingin membuat inovasi pembelajaran. Nah, tujuan dari rencana yang Bu Fitri buat itu apa? Nah, tujuan utamanya itu ingin meningkatkan keaktifan siswa terhadap pembelajaran sejarah di kelas saya, Bu. Oke, nah sekarang kita kalau lihat skala ya dari 1 sampai 10 menurut Bu Fitri rencana yang Ibu buat ini sudah pada nilai atau poinnya berapa? Kalau menurut saya itu 8 lampu lah, 8 ya. Mencapai 8 ya, kalau mau sempurnakan sampai 10 nih berarti Bu Fitri merasa ada hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam proses pembelajarannya gitu ya, ada kendala gitu ya. Nah, menurut Bu Fitri apa yang akan menjadi kendala dalam proses pelaksanaan rencana yang sudah Ibu buat? Nah, kendalanya itu mungkin khawatir di jaringan internet ya Bu ya, khawatir saya anak-anak itu tidak mempunyai paket data gitu loh, atau memang di sekolah wifi-nya kurang lancar gitu. Nah, oke. Jika tadi yang dikhawatirkan oleh Bu Fitri kendala tersebut terjadi, apakah Bu Fitri sudah punya solusinya? Mungkin solusi saya gitu ya, solusi saya itu saya akan menyediakan kuota gitu ya, kuota internet. Kemudian nanti siswa-siswa dipersilakan untuk tethering boleh ke saya gitu ya, supaya pembelajaran terus berjalan. Oke, itu solusinya ya. Kira-kira ada solusi lain nggak? Misalnya hal tersebut
tidak bisa dilakukan gitu? Apakah ada solusi yang lain? Mungkin solusinya saya akan berkoordinasi dengan Waka Sarana dan Prasarana gitu ya, untuk supaya memfokuskan wifi tersebut lebih bagus lagi gitu ya, lebih kencang gitu. Oke, berarti berkoordinasi Iya. dan berkolaborasi dengan pihak tertentu yang terkait gitu ya. Iya. Oke, nah apa sih strategi yang akan dijalankan oleh Bu Fitri untuk melaksanakan rencana tersebut? Nah, strategi yang saya lakukan itu saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, di mana pembelajaran tersebut ini sesuai dengan minat dan gaya belajar anak gitu. Oke, nah pembelajaran berdiferensiasi berarti ya Bu. Nah sekarang dalam jangka waktu berapa lama nih kira-kira Ibu akan menerapkan rencana tersebut? Nah, dari sekarang minggu ini kan masih MPLS ya gitu. Kemudian nanti minggu depan saya akan merencanakan membuat modul ajarnya, yang KPD-nya segala macam. Nah, mungkin saya akan melaksanakannya di minggu berikutnya, Bu. Oke, sekarang menurut Ibu dalam rencana tersebut siapa atau apa saja yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan rencana yang sudah dibuat? Iya, yang terlibat itu sudah pasti saya gitu ya, kemudian siswa sendiri gitu ya, saya akan mensosialisasikannya gitu, dan kemudian saya akan memberikan penjelasan lebih kepada siswa gitu ya, supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran. Oke, nah kemudian kita kan dalam proses pelaksanaannya sometimes suka naik turun nih semangatnya. Kira-kira apa yang bisa membuat Bu Fitri tetap konsisten untuk menjalankan komitmen perencanaan tersebut? Nah iya, yang membuat saya konsisten gitu ya, dan kemudian komitmen juga itu adalah diri saya sendiri yang paling penting gitu ya, karena kan namanya semangat itu naik turun ya Bu ya. Saya harus bisa melawan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah siswa. Siswa kan ada beberapa memang yang mereka juga menarik perhatian saya, dan mereka juga bersemangat gitu untuk belajar gitu, untuk menanyakan hal-hal yang, Bu mau belajar apa lagi gitu. Nah itu yang membuat saya lebih semangat lagi gitu untuk terus berinovasi. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Fitri setelah coaching ini selesai? Nah, saya akan langsung gitu ya membuat perencanaannya. Kemudian saya juga akan sharing, berdiskusi dengan rekan sejawat saya gitu ya, apa saja yang harus, apa saja masukannya gitu, apa saja kekurangannya gitu. Ya baik. Oke, berarti Bu Fitri rencananya sudah matang ya Bu ya. Saya tadi dengar rencana solusinya sudah ada, bahkan kendala kalaupun terjadi Ibu Fitri sudah tahu nih solusinya gitu ya. Saya harapkan tadi kekhawatiran Bu Fitri di awal bisa sudah mulai yakin gitu ya dengan rencana yang akan dilaksanakan gitu. Iya, terima kasih banyak ya Boys atas sharingnya, sangat membantu saya sekali gitu ya. Sama-sama, semoga proses pelaksanaan rencananya berjalan dengan baik Bu Fitri. Terima kasih, Selamat pagi. Boys, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching tadi? Saya merasa lega dan bahagia karena saya merasa bisa membantu teman saya yang tadi punya kendala. Apakah menurut Bu Uis indikator ketercapaian coaching tadi sudah berhasil? Menurut saya tadi dengan Bu Fitri berhasil menggali rencana sendiri, solusi sendiri, saya merasa bahwa teknik coaching yang sudah dilakukan menurut saya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Ada beberapa catatan ya Bu Uis ya dalam coaching yang tadi. Saya melihat juga Bu Uis sudah tenang menyampaikannya, terus sudah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga efektif sesuai dengan rubrik penilaian yang telah kita bahas sebelumnya begitu ya Bu Uis. Jadi saya merasa teknik coaching yang telah Bu Uis lakukan ini sudah baik begitu. Oke, terima kasih Ibu. Apakah ada yang masih harus saya perbaiki? Kira-kira untuk teknik coaching selanjutnya apa sih yang Bu Uis ingin kembangkan nanti di teknik coaching yang lain seperti itu? Oke, jujurnya saya melakukan teknik coaching itu masih ada rasa deg-degannya Bu, karena memang belum terbiasa gitu ya. Jadi saya tuh inginnya kedepannya saya jadi lebih luas gitu ya. Terus sama temen coachingnya gitu kan, kita tidak selamanya bisa menemukan orang yang terbuka seperti Bu Fitri tadi gitu ya. Jadi saya tetap ingin terus mengembangkan kemampuan saya dalam berkomunikasi sehingga teman saya merasa nyaman dan terbuka ya Bu ya gitu, sehingga dia bisa menyelesaikan kendala-kendala dalam proses pembelajarannya dibantu dengan teknik coaching yang saya miliki. Ya baik, kalau seperti itu memang membutuhkan jam terbang ya Bu Uis ya. Jadi dengan kita banyak berlatih, melakukan teknik coaching dengan rekan sejawat,
lama-kelamaan insya Allah akan mengukur kemampuan kita juga seperti itu. Iya. Tapi dalam teknik coaching kali ini sudah berjalan dengan baik, sudah bagus ya Bu Is ya. Silakan dilanjutkan untuk coaching-coaching berikutnya. Saya nantikan Bu Is ya. Terima kasih Bu Riana Ya, atas sama-sama, waktu dan Bu sarannya. Is. Selamat pagi. Pagi Bu Is.